Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin soal bandarmologi dan isu penutupan kode broker yang sebentar lagi akan diimplementasikan. So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Bandarmologi. Ini adalah sebuah metode analisa yang terdengar baru, tapi sebenarnya nggak baru-baru banget. Dari dulu sebetulnya udah ada ilmu bandarmologi, tapi baru hype belakangan ini karena topiknya diangkat oleh beberapa orang, ditambah lagi akan ada isu penutupan kode broker selama jam perdagangan bursa berlangsung. Sebetulnya topik ini bisa muncul ke permukaan itu bagus banget ya menurut gua. Jadi investor-investor itu bisa punya metode analisa lain selain analisa fundamental dan analisa teknikal. Ya, walaupun banyak pro kontra tentang bandarmologi, tapi menurut gua pribadi, bandarmologi ini tetap perlu kalian tahu. Analogi singkatnya kayak gini ya, misalkan kalian mau pergi perang nih. Nah, tas kalian, kuda kalian itu bisa bawa 3 senjata. Ya, analisa fundamental, teknikal, dan bandarmologi. Ya, kalau bisa bawa 3, kenapa kita harus bawa 2 gitu kan ya? Semakin banyak senjatanya, menurut gua itu akan semakin bagus. Tapi kalian udah tahu belum sebenarnya apa sih bandarmologi itu? Jadi secara sederhana, gue jelasin dulu ya. Bandarmologi itu adalah sebuah metode analisa yang mencoba membaca transaksi bandar. Jadi kita sebagai investor itu mencoba membaca, coba cari tahu bandar itu sedang jual atau sedang beli. Mereka lagi ngapain dan mereka akan ngapain. Ya, lalu setelah itu, kita tuh sebisa mungkin kita mencoba ikut pergerakan bandar dengan harapan kalau kita ngikut, kita bisa dapat cuan. Ya, karena bandar itu kan pastinya dia bekerja untuk dapat cuan ya, dapat profit. Beli di bawah, jual di atas. Nah, kita sebagai retail pun kita pengen ikutan kayak begitu supaya sama-sama dapat cuan lah ya. Nah, tapi pasti teman-teman sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus baca pergerakan bandar? Kenapa sih kita harus tahu gitu ya? Nah, ini gue akan coba jelasin secara sederhana, tapi sebelumnya gue disclaimer on dulu ya. Ini adalah pemahaman gue pribadi yang bisa saja berbeda dari teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat sama gue, silahkan ya teman-teman tulis aja di kolom komentar supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dan saling bertukar pikiran. Nah, sebelum gue bahas bandar, gue akan perhalus dulu istilah bandar menjadi big fund. Dan sesuai namanya, big fund, bandar ini punya uang yang banyak. Jauh lebih banyak daripada investor retail seperti gua, contohnya. Nah, dengan uang sebanyak itu, ketika mereka membeli sebuah saham, mereka akan beli dalam jumlah yang banyak dan bisa bikin harga sahamnya naik. Ingat ya, hukum supply demand. Saat demand-nya banyak yang beli, harga saham itu bisa naik. Fase pembelian ini disebut fase akumulasi. Nah, bandar lagi akumulasi. Biasanya disebut seperti itu. Nah, kalau udah begitu kejadiannya, kita tinggal ikutan aja kan? Ya, jadi pas mereka beli, ya udah kita ikutan aja beli, cicil. Jadi setidaknya kita punya barang di harga yang sama dengan bandar itu. Sebaliknya, ketika mereka jualan atau disebut fase distribusi, kita juga tinggal ikutin aja. Karena saat mereka jual, mereka tuh punya barang yang banyak ya. Ketika mereka lepas, mereka guyur barang itu, maka harga sahamnya berpotensi untuk turun. Nah, jadi pas mereka jualan, kita jualan juga gitu. Jangan sampai mereka udah selesai jualan, harga sahamnya turun, kita masih pegang barangnya. Simpelnya kayak gitu ya. Lalu sekarang pasti yang jadi pertanyaan, gimana caranya ngebaca pergerakan bandar? Nah, salah satu cara ngelihatnya adalah menggunakan broker summary. Jadi sebisa mungkin pastikan di sekuritas yang kalian pakai, itu ada fitur broker summary. Nah, di sekuritas yang gua pakai, Ajaib Sekuritas, saat ini udah ada fitur broker summary yang menurut gua tampilannya sangat user-friendly dan nggak bikin bingung. Oke, sekarang kita langsung praktek aja ya. Gua akan jelasin step by step-nya, gimana cara ngelihat broker summary di Ajaib, dan gimana caranya kita bisa ngebaca pergerakan bandar. Yuk, kita langsung masuk aja ya ke aplikasi Ajaib. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke aplikasi Ajaib. Ini gua akses melalui handphone gua. Teman-teman juga bisa lihat di samping sini supaya lebih jelas. Ini tampilan home-nya ya. Kalau teman-teman mau cari broker summary, pertama-tama kalian harus search dulu kode sahamnya. Contoh ya, gua akan lihat saham Friend. Oke, ketik aja, terus tinggal dipilih. Nah, ini kita udah masuk ya ke saham Friend. Kalau kalian mau lihat broker summary, tinggal digeser aja. Ini kan ada order book, ada news, lalu sampingnya ada broker summary. Tinggal diklik aja broker summary-nya, lalu kita scroll ke bawah ya. Nah, ini udah kelihatan nih tampilannya kayak gini ya. Jadi mungkin gua akan jelasin dulu ya satu persatu. Ini ada broker summary, lalu ada pilihan tanggalnya ya. Teman-teman mau ngecek itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, saat ini tanggal 19 Mei, ini adalah pergerakan broker yang beli dan jual saham Friend di hari ini, 19 Mei. Nah, kalian bisa atur, bisa setting. Kalau misalkan kalian mau lihat seminggu ke belakang, tinggal diganti aja darinya
Kalau sekarang tanggal 19, berarti gue mau mundur seminggu sampai tanggal 12 Mei. Ya kalian atur aja ya. Nah, ini adalah pergerakan broker yang beli dan jual saham Friends dari tanggal 12 sampai tanggal 19. Ini tinggal diatur aja kalau kalian mau lihat net, ya tinggal di on-in aja. Terus kalau misalkan kalian mau lihat gross-nya, ya kalian tinggal matiin aja. Nah, di sini gue akan jelasin ya cara bacanya. Jadi, di paling kiri, ini adalah average harga, lalu digeser di sebelahnya ada B lot, yaitu adalah jumlah lotnya. Nah, kemudian geser lagi sebelahnya ada B val, ini adalah valuasinya, nilai transaksinya berapa. Nah, contoh ya, jadi buyer PD. Nah, ini PD ini adalah kode sekuritas. Ya, teman-teman bisa lihat sini, PD, MG, YP, MG, PD, HP, YB, CC, HP, SQ, CC. Nah, dua huruf ini adalah singkatan dari kode sekuritas. Nah, kalau teman-teman bingung ya, kode sekuritas ini tuh artinya apa? Nah, tenang aja, di Ajaib juga udah dijelasin ya. Teman-teman tinggal klik aja itu ya, lihat detail broker. Nah, di sini udah akan muncul kode broker beserta nama brokernya. Kalau teman-teman mau lihat yang lokal, lihat yang kodenya itu warna kuning, itu artinya kode broker lokal. Kemudian kalau yang warna merah, ini adalah kode broker foreign atau asing. Nah, kemudian yang warna biru, ini adalah kode broker BUMN. Nah, ini adalah tampilan semuanya. Kalau kalian mau search yang lokal, ya tinggal diklik aja local broker. Ini akan muncul yang lokal semua. Lalu kalau mau cari yang foreign broker, juga tinggal diklik aja foreign broker. Nanti akan muncul ya kode-kode broker yang warna merah, asing. Kalau mau lihat yang BUMN, ya udah tinggal diklik aja yang BUMN. Ini udah yang BUMN ya. Nah, ini adalah kode broker. Pokoknya kalau teman-teman bingung, kode broker ini tuh broker apa ya? Tinggal dilihat aja di samping sini. Oke, kita back ya. Kita balik lagi ya. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat ya, siapa yang mengakumulasi. Nah, kalian bisa nilai sendiri, saat PD akumulasi, biasanya apa yang terjadi? Lalu tingkah lakunya itu seperti apa? Contoh ya, teman-teman bisa analisa, saat PD beli, itu kecenderungannya akan seperti apa? Apakah harga sahamnya akan naik atau akan turun? Sebaliknya, teman-teman juga cek aja lawannya, sellernya MG. Nah, di sini kan ada dua perilaku yang berbeda ya. Bayarnya PD, sellernya MG. Artinya PD banyak beli, MG banyak jual. Nah, ini adalah pola yang kalian masing-masing harus temui. Ya, jadi masing-masing kode broker, masing-masing sekuritas itu punya pola mainnya mereka masing-masing yang kalian harus pelajari. Pokoknya semakin lama kalian belajar ini, kalian coba cek dengan harga sahamnya, kalian akan nemuin sendiri patternnya. Oke, sekarang gue akan coba pakai tampilan net. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Jadi buyernya, top buyernya, buyer yang beli paling banyak adalah PD. Nah, kemudian sellernya yang jual paling banyak adalah BK. Nah, teman-teman tinggal cek aja, oh BK apa? Tinggal search aja ya, dilihat detail broker, tinggal cari deh foreign broker, tadi kan warna merah ya. BK adalah JP Morgan Sekuritas Indonesia. Nah, ini adalah broker asing. Ya udah, teman-teman tinggal lihat aja. Sekarang teman-teman mau analisanya seperti apa. Lihat, buyer keduanya RX. RX ini mainnya seperti apa? Teman-teman tinggal cari tahu itu, lalu ikutin aja cara main mereka. Oke, sekarang gue akan kasih contoh lah ya, satu contoh. Jadi gue akan coba lihat pergerakan harga Friends selama 3 bulan terakhir. Ini kita lihat ya, kita pindahin ke atas, kita ganti jadi Triman ya, 3M. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, dalam 3 bulan terakhir, sebetulnya harga Friends ini relatif naik, tapi naiknya nggak terlalu banyak memang ya. Ini sempat di level 60-an, lalu naik ya, hampir ke 100, lalu di bawah sideways sampai saat ini di 80. Lalu sekarang kita coba cek, dalam 3 bulan ini, siapa yang main, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Lalu ntar tinggal dianalisa, oh kalau dia masuk, ternyata harga sahamnya begini pergerakannya, naik sedikit lalu sideways. Kita akan coba cek ya. Berarti kita setting ke tanggal 19 bulan Februari ya, Februari kan, ke Maret, April, Mei, nah pas 3 bulan kan. Udah, kita search aja, terserah teman-teman mau lihat yang net atau yang gross, terserah. Kalau gue sendiri sih lebih suka lihat yang net ya, karena ini lebih jelas gitu ya. Jadi brokernya siapa yang beli paling banyak, lalu siapa yang jual paling banyak. Nah, di sini kita udah dapat nih, top buyernya adalah CG, MS, dan KZ. Ya, teman-teman cek sendiri ya, ini broker apa, lalu cara main mereka biasanya seperti apa. Tapi di sini kelihatan ya, yang beli adalah asing. 3 buyer terbesar adalah sekuritas asing. Lalu teman-teman lihat lagi sellernya. Sellernya ini kuning. Kuning ini broker lokal. Ya, teman-teman perhatikan aja kode broker ini apa, terus cara mainnya gimana. Nah, artinya saat asing beli, ada lokal yang jualan, dan pergerakan harga sahamnya ternyata begini. Relatif naik loh, dari 60 ke 80 kan. Ini udah naik nih, udah naik berapa persen. Nah, ini adalah kecenderungan yang teman-teman harus tahu. Lalu contoh kedua deh ya, ini kan Friend. Gue akan coba masuk ke saham Big Caps BBRI, Bank BRI. Nih ya, tinggal ketik aja kode sahamnya. Lalu kita masuk lagi ke broker summary ya, caranya sama.
Kita langsung lihat aja ya 3 bulan terakhir ya, dari 19 Februari sampai 19 Mei. Oke, kita aktifin yang net supaya lebih jelas ya siapa yang beli dan siapa yang jual. Nah, ini adalah tampilannya. Kita bisa lihat di sini, top buyer-nya adalah CC, YP, dan DX. Ya, itu 3. Kemudian ada PD dan ada YJ. Nah, sellernya adalah KZ, RX, YU, CS, dan MS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sebelah kiri, itu mostly ini broker BUMN dan broker lokal. Hanya ada YP ya, ini broker asing hanya ada 1. Nah, sedangkan di lawannya, di seller, itu ada KZ, RX, YU, CS, MS. Nah, menurut gue pribadi, gue menilai 5 broker ini sebagai broker besar, sebagai big fund. Nah, sekarang kita lihat, ketika big fund jualan, ketika asing banyak jualan, kemudian ditampung oleh broker BUMN dan broker lokal mostly. Kita lihat sekarang gimana pergerakan harga saham Bank BRI dalam 3 bulan terakhir. Kita langsung ganti aja ya di atas ya, jadi 3 month. Nah, di sini kelihatan kan, harga saham Bank BRI selama 3 bulan terakhir itu turun, merosot. Dari level 4.800-an sampai saat ini di 3.870 di 19 Mei. Nah, ini sebenarnya udah bisa jadi acuan teman-teman ya untuk menilai broker mana yang kuat, broker mana yang punya uang, broker mana yang punya barang. Ya, sini kan udah jelas nih, harga saham turun. Ya, harga saham turun saat KZ, RX, YU, CS, MS, AK, DP jualan. Nah, saat yang jualan lebih kuat, ya saat seller lebih kuat daripada buyer, harga saham akan turun. Nah, makanya kita lihat benar tercermin oleh pergerakan harga sahamnya. Turun nih dari 4.800 ke 3.800. Udah turun 20% lebih. Artinya, kekuatan buyer di sini yang di sebelah kiri ini kurang kuat menahan buangan barang dari seller. Nah, dari kedua contoh ini, harusnya teman-teman udah lebih paham lah ya, siapa yang harus diikuti dan siapa yang harus dihindari. Pokoknya intinya simple, intinya gampang. Ketika broker itu beli dan harganya sering naik saat dia beli, nah teman-teman boleh ikuti. Sebaliknya, ketika broker itu jualan dan harganya turun, berarti teman-teman harus ikutan ya saat mereka jualan, kita ikutan aja jualan. Sebenarnya begitu aja ya, basic dari bandarmologi. Memang kelihatan gampang ya. Iya gampang karena itu cuma contoh sederhana aja. Kedepannya pasti teman-teman harus banget banyak belajar dan banyak latihan ngebaca, baca kecenderungan sekuritas itu seperti apa. Lalu nanti kalau kalian udah dapat datanya, kalian dengan gampang seharusnya bisa ngikutin data itu. Dan tambahan satu lagi, bandarmologi ini juga sering dipakai oleh beberapa orang untuk menghindari retail. Kita sebagai retail harus menghindari kebanyakan retail lainnya. Karena retail itu sangat labil. Ya anggap deh ya, ada 1.000 orang retail, mereka ini bisa punya tujuan yang berbeda-beda. Target profitnya berbeda-beda. Ada yang baru beli, 2 hari kemudian udah cuan 5%, lalu mereka out, take profit. Lalu ada juga yang 10% take profit, lalu ada juga yang keluar masuk, scalping 2-3% mereka take profit. Nah, kalau ada yang model begini, keluar masuk, kapan mau sampai tujuan? Misalkan tujuannya 5.000, banyak yang keluar masuk, pasti akan lebih susah mencapai 5.000 itu. Dibanding mungkin bandar atau big fund yang punya target 5.000, ya udah mereka akan coba achieve sampai target 5.000. Mereka akan terus beli barangnya, mereka akan terus hold sampai mencapai target mereka. Nah, ini perbedaan cara bermain bandar dengan retail. So, makanya, kalau misalkan kalian tidak bisa mengikuti pergerakan bandar, setidaknya kalian harus menghindari pergerakan retail. Itu adalah konsep kedua dari bandarmologi. Dan pesan gue, kalian tetap harus hati-hati. Jadikan ini sebagai tambahan referensi saja dan kombinasikan dengan metode analisa lainnya. Nggak ada analisa yang sempurna, nggak ada analisa yang terbaik. Yang ada adalah kita harus bisa menggabungkan beberapa metode analisa supaya ketemu pattern yang paling cocok sama diri kita masing-masing. So, semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Good luck juga buat teman-teman yang mau coba lakukan analisa bandarmologi. Semoga bisa cepat menganalisa dan bisa dapat cuan ya. Dan perlu teman-teman ingat, kalau misalkan penutupan kode broker ini jadi, tenang aja, karena kode broker hanya akan ditutup selama jam perdagangan berlangsung. Artinya setelah market tutup, kalian tetap bisa lakukan analisa seperti yang tadi ya, membaca pergerakan broker. So, happy investing, happy trading, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.